Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah Komoditas Makanan dan Gizi dari kelas 4 PHP 52B. Nama saya Farel dengan NIM 191903339. Halo, perkenalkan nama saya Syafi Zerlinda Siswati Kartono dengan NIM 19190105. Nama saya Angel Claudia dengan NIM 1919024. Perkenalkan, nama saya Maria Vermilia Berintia dengan NIM 191900165. Saya Melia Sobil Haki dengan NIM 19190308. Perkenalkan, nama saya Nicholas Albertus dengan NIM 191901907. Melalui video ini, kami akan membahas mengenai salah satu diet yang cukup unik, yakni grapefruit diet. Jadi, pada video ini akan dibahas mulai dari classification, characteristic, population, outcomes, meal plans for 7 day, SWOT analysis, and suggestion for grapefruit diet. Oke, tanpa menunggu lama, mari kita mulai. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai klasifikasi dari grapefruit diet. Sebelum itu, tentunya kita perlu mengetahui, apa sih itu diet? Jadi, diet merupakan pola makan dengan mengkonsumsi makanan yang cara dan sumber makanannya diatur, yang berguna untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selain itu, diet juga bertujuan untuk mencapai atau menjaga berat badan yang terkontrol. Nah, kemudian untuk klasifikasinya, grapefruit diet ini termasuk ke dalam fat diet. Jadi, fat diet ini merupakan diet yang muncul dan mulai berkembang sekitar 500-400 tahun sebelum Masehi. Fat diet sendiri adalah diet yang menganjurkan untuk meniadakan jenis makanan yang mengandung nutrisi dalam menu harian. Jadi, pada dasarnya, fat diet ini merupakan program diet jangka pendek yang fokus pada pengurangan jumlah kalori dan mengabaikan asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Untuk fat diet ini, terdapat berbagai metode, antara lain Atkins diet, Duncan diet, South Beach diet, dan juga grapefruit diet yang akan kita bahas pada video ini. Jadi, grapefruit diet atau yang juga dikenal sebagai Hollywood diet ini adalah salah satu metode diet jangka pendek. Jangka pendek yang dimaksud di sini adalah sekitar 10-18 hari, di mana diet ini telah ada di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Nah, sesuai namanya, pada diet ini akan dikonsumsi grapefruit. Grapefruit sendiri merupakan salah satu jenis jeruk yang mirip dengan jeruk Bali namun ukurannya lebih kecil. Jadi, secara singkat sejarah untuk diet ini adalah pada tahun 1929, diet ini dikenal sebagai diet 18 hari. Di mana pada awalnya aktris bernama Ethel Barrymore meminta William James Mayo yang merupakan seorang dokter ahli bedah untuk membuat diet khusus untuk dirinya. Dan diet yang awalnya dibuat khusus untuk Ethel Barrymore ini kemudian menjadi tren di Hollywood dan menyebar ke seluruh Amerika. Karena hasilnya yang dirasa memuaskan itu. Yang kemudian, grapefruit diet ini menjadi paten milik Mayo Clinic yang didirikan oleh William James Mayo dan saudara dan rekan-rekannya. Kemudian, pada tahun 1980-an, diet ini kembali lagi dikenalkan oleh Fanny Hurst, seorang novelis ternama, di mana ia mengatakan bahwa diet ini bergagasan bahwa jeruk bali yang dikonsumsi sebelum makan bertindak sebagai katalis untuk membakar lemak tubuh. Katalis sendiri merupakan suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia tertentu pada suhu maupun kondisi tertentu. Dan dengan demikian, grapefruit diet pun masih dikenal dan masih banyak diterapkan hingga saat ini. Selanjutnya adalah karakteristik. Diet ini bersifat rendah karbohidrat. Diet ini diklaim bahwa jeruk ini memiliki enzim pembakar lemak atau sifat serupa. Hal ini karena grapefruit menghambat enzim yang terlibat dalam penyimpanan lemak dan karbohidrat secara mempercepat pembakaran lemak. Selama menjalankan diet ini, kita disarankan untuk mengonsumsi daging, telur, dan lain-lain yang kaya akan lemak dan protein. Tapi di saat yang sama, kita harus mengurangi asupan gula, pati, buah-buahan, dan segala jenis aneka gandum. Grapefruit dapat membantu menurunkan berat badan dikarenakan memiliki kandungan enzim yang bernama protein kinase aktif. Enzim ini membantu untuk mengolah gula dan lemak sehingga proses metabolisme lebih cepat. Enzim ini mulai bekerja saat kita memakan atau meminum buah grapefruit karena buah ini memiliki senyawa notkaton. Senyawa tersebut bisa mengaktifkan enzim tertentu pada tubuh, membakar kalori, dan mampu mengurangi tumpukan lemak di perut. Diet ini diklaim mampu menurunkan berat badan hingga 4,5 kg hanya dalam kurun waktu 12 hari. Indeks massa tubuh atau BMI menurun hingga 6% setelah melakukan diet ini.
dan membuat kita jarang merasa lapar. Namun, diet ini tidak dianjurkan diaplikasikan dalam jangka waktu yang lama. Karena diet ini termasuk dengan diet yang berbahaya atau ekstrim. Diet ini hanya mempunyai asupan kalori yang di bawah rata-rata yang dianjurkan, yaitu 1200 kalori. Sedangkan asupan kalori yang dianjurkan adalah 1500 sampai 1800 kalori. Hal ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Efek sampingnya seperti gampang lelah, sering mengantuk, menurunkan metabolisme tubuh, dan lain-lain. Adapun beberapa cara menerapkan diet ini dengan benar dan tepat, yaitu yang pertama sarapan. Sarapan bisa dengan 2 telur rebus, 2 potong bacon, dan setengah jeruk bali atau 8 ons jus grapefruit. Yang kedua makan siang. Makan siang bisa dengan salad dengan saus, daging apa saja dalam jumlah berapapun, dan setengah grapefruit atau 8 ons jus grapefruit. Yang ketiga ada makan malam. Makan malam bisa dengan segala jenis daging yang disiapkan dengan cara apapun, salad atau sayuran merah dan hijau, kopi atau teh, dan setengah grapefruit atau 8 ons jus grapefruit. Yang keempat camilan sebelum tidur. Bisa dengan 8 ons susu skim. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai populasi dari grapefruit diet. Seperti yang sudah rekan saya jelaskan sebelumnya, grapefruit diet ini pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1930-an dan dipopulerkan kembali pada tahun 1980-an oleh Fanny Hurst. Untuk datanya sendiri, tidak ditemukan data yang spesifik mengenai populasi yang mengkonsumsi grapefruit diet secara umum. Namun, menurut NHANES atau National Health and Nutrition Examination Survey yang diambil pada tahun 2003 hingga 2008, menyebutkan bahwa di jurnal Food and Nutrition Research disebutkan bahwa di antara orang dewasa berumur 19 tahun ke atas, yakni 2,5%-nya laki-laki dan 2,7%-nya perempuan di Amerika Serikat mengkonsumsi grapefruit dalam jumlah berapapun, seperti jus grapefruit sebanyak 100% atau hanya grapefruit segar yakni buahnya saja, kemudian grapefruit kalengan dan juga grapefruit beku setidaknya sekali selama 2 hari melakukan 24 jam dietary recall, yakni sebuah metode mencatat informasi rinci mengenai jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi selama diet. Berikut adalah data proporsi konsumen grapefruit laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun ke atas menurut bentuk grapefruit yang dikonsumsi. Dapat diberikan kesimpulan bahwa populasi terbanyak yang mengkonsumsi grapefruit baik sebagai pelengkap diet maupun dikonsumsi biasa di Amerika Serikat adalah perempuan berusia 19 tahun ke atas. Outcomes adalah hasil yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung yang mana dirasakan setelah menjalani program diet grapefruit. Para pengikut diet ini menjelaskan bahwa jeruk bali dapat membakar lemak dengan cepat karena adanya enzim pembakar lemak yang ditemukan dalam jeruk bali, sehingga dapat menyebabkan penurunan berat badan dalam 12 hari. Ada banyak versi dalam mengikuti diet ini. Ada versi yang mengatakan bahwa untuk melihat hasil dari diet ini kita membutuhkan waktu selama 2-3 minggu. Ada juga versi yang mengatakan bahwa jumlah kalori harian yang harus dipenuhi tidaklah boleh lebih dari 800 kalori. Dan ada juga versi yang mengatakan bahwa kita dapat menyiapkan makanan sesuka hati dengan syarat harus memasukkan buah jeruk bali di setiap jam makan. Kekurangan dari diet grapefruit atau diet jeruk bali ini adalah belum adanya bukti kuat terkait enzim pembakar lemak yang terkandung dalam jeruk bali.
Penurunan berat badan yang cepat bisa saja disebabkan oleh asupan rendah kalori dan rendah karbohidrat, hingga menyebabkan penurunan berat badan awal dan jarang berhasil bagi orang-orang yang ingin melakukan diet untuk jangka panjang. Namun demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan hubungan antara konsumsi jeruk bali dengan penurunan berat badan. Karena kehilangan 10 pound berat badan dalam 12 hari tidaklah realistis dan tidak berkelanjutan, atau bisa disebut hanya untuk jangka pendek saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 7 days meal plans berupa menu apa saja yang dapat dikonsumsi selama kalian menjalankan GrabFood diet ini selama 7 hari. Dapat berupa breakfast, lunch, dinner, serta snack time. Dalam menjalankan GrabFood diet pada hari pertama, terdapat menu antara lain untuk breakfast ada sauté spinach with boiled egg and grapefruit. Untuk lunchnya ada meatballs, serta untuk dinernya ada hazelnut parsley roast tilapia. Untuk snack time, kalian dapat mengkonsumsi 1 buah grapefruit ukuran medium, serta 12 kacang almond. Pada hari kedua, untuk breakfast, kalian bisa mengkonsumsi grapefruit smoothies with banana berries. Untuk lunchnya ada sweet potatoes with mixed grain. Dan untuk dinernya ada salsa shrimp fish. Untuk snack time, kalian bisa mengkonsumsi 1 buah grapefruit dan 1/4 bagian buah watermelon. Pada hari ketiga, makanan yang dapat dikonsumsi antara lain untuk breakfast ada chia yogurt bowl, untuk lunchnya ada beef patty, dan untuk dinernya ada egg sandwich. Serta snack yang dapat kalian konsumsi antara lain 1 buah grapefruit dan 1 gelas almond milk. Untuk hari yang keempat dengan tema salad. Jadi untuk breakfastnya ada avocado salad, untuk lunchnya ada mixed green salad, dan untuk dinernya ada kale salad. Untuk snacknya dapat berupa 1 buah grapefruit dan 15 kacang almond. Pada hari kelima, menunya yaitu untuk breakfast ada chia blueberry pudding, untuk lunchnya ada sausage potato pie with spinach, dan untuk dinernya yaitu yogurt with orange and mango bowl. Sedangkan untuk snacknya dapat mengkonsumsi baby carrots with quick hummus dan grapefruit. Pada hari ke-6, menunya antara lain breakfastnya dapat berupa avocado toast, untuk lunchnya dapat berupa asparagus salad with tuna and egg, dan untuk dinernya ada red rice with beans. Sedangkan untuk snacknya dapat mengkonsumsi 1 buah grapefruit. Pada hari yang ke-7, menunya antara lain untuk breakfast ada pancake, untuk lunchnya ada salmon avocado salad, dan untuk dinernya ada balsamic lentils with pork fillet. Sedangkan untuk snacknya dapat mengkonsumsi 1 buah grapefruit dan 10 biji kacang almond. Selanjutnya, saya akan menghitung nutrition facts pada 1 hari dari 7 days meal plans GrabFood diet yang telah saya sebutkan. Di sini saya akan menggunakan contoh pada hari pertama dari breakfast, lunch, dinner, hingga snack time. Kandungan nutrisi yang terdapat pada menu breakfast kita di hari pertama yaitu dengan menu sauté spinach with boiled egg dan grapefruit. Terdapat kalori sebanyak 388 dengan karbohidrat sebanyak 13,2 gram, lemak 30,35 gram, dan protein sebanyak 13,4 gram. Untuk lunch dengan menu meatballs, jumlah kalorinya terdapat 469 dengan jumlah karbohidrat sebanyak 16,6 gram, jumlah lemak sebanyak 28,5 gram, dan jumlah protein sebanyak 9,8 gram. Sedangkan untuk menu dinner pada hari pertama dengan menu hazelnut parsley roast tilapia, terdapat
jumlah kalorinya sebanyak 208 dengan jumlah karbohidrat sebanyak 5 gram, jumlah lemak sebanyak 17 gram, dan jumlah proteinnya sebanyak 2,7 gram. Sedangkan untuk snacknya dengan menu 1 buah grapefruit dan 23 kacang almond terdapat 122 kalori serta 13 gram karbohidrat, 7,3 gram lemak, dan 3,8 protein. Jadi, total nutrisi secara keseluruhan pada menu diet di hari pertama yaitu terdapat 1187 kalori dan 47,8 karbohidrat, 83,15 gram lemak, serta 29,7 gram protein. Dalam menjalankan grapefruit diet ini, pastinya kalian harus mengkonsumsi buah grapefruit setiap harinya selama kalian menjalankan diet. Yang pastinya grapefruit ini dapat kalian olah menjadi makanan utama ataupun snack time. Namun untuk menu breakfast, lunch, dan dinner tetap harus kalian perhatikan jumlah kandungan nutrisinya apakah sudah memenuhi kebutuhan tubuh kalian atau belum. Nah, sekarang saya akan membahas SWOT dari diet grapefruit ini. Diet grapefruit ini memiliki kekuatan atau kelebihan. Yang pertama adalah jangka waktu yang pendek, yaitu hanya membutuhkan waktu sekitar 10-18 hari untuk menurunkan berat badan. Yang kedua adalah nutkaton, yaitu senyawa organik alami yang berfungsi untuk membantu pembakaran lemak yang ada di tubuh. Yang ketiga adalah mengenyangkan, karena buah jeruk bali ini memiliki serat yang cukup tinggi. Dan yang terakhir adalah tingginya kandungan gizi, karena di dalam buah ini terdapat vitamin C, potasium, magnesium, dan antioksidan. Selain kelebihan, diet grapefruit ini juga memiliki kekurangan, yaitu rasa buah yang sedikit pahit jika dibandingkan dengan buah yang lain. Kemudian harus diikuti dengan baik karena diet ini dapat dibilang adalah diet yang ekstrim. Kemudian, tidak dianjurkan pada masa pertumbuhan karena kalori yang masuk ke dalam tubuh itu sangatlah sedikit dan tentunya memiliki efek samping yang tidak baik untuk tubuh. Dan yang terakhir adalah diet ini tidak diperuntukkan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian diet grapefruit ini memiliki peluang. Yang pertama adalah menurunkan gula darah. Karena pada saat melakukan diet ini disarankan untuk tidak mengkonsumsi gula secara berlebihan. Yang kedua adalah output, yang berarti setelah menjalankan diet ini akan turun kurang lebih sebanyak 4,5 kilo dalam 12 hari. Dan yang terakhir adalah mengurangi lemak, yaitu BMI atau indeks massa tubuh turun lebih rendah hingga 6% dalam waktu yang singkat. Tetapi diet grapefruit ini memiliki ancaman, yaitu berbahaya jika tidak dijalankan dengan tepat. Karena tubuh kekurangan karbohidrat dan mikronutrien esensial yang dapat dibilang sangatlah tidak baik untuk tubuh. Dan yang terakhir adalah tidak dapat menjalankan diet ini secara bersamaan jika sedang mengkonsumsi obat-obatan, karena dapat mengganggu kerja obat yang masuk ke dalam tubuh. Sekian presentasi grapefruit diet yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati. Dan terima kasih sudah menonton.